masing-masing, berdoa juga. Berdoa. Terima kasih. Ada yang tidak ada lagi? Hari ini hadir semua. Ada semua, masya Allah. Oke, di pekan sebelumnya saya sudah membagi kalian dalam kelompok-kelompok ya. Jadi sudah ada 3 kelompok di kelas ini. Kemudian di setiap kelompok itu punya masing-masing bagian part-part dari video yang ditonton. Jadi mungkin sebentar kita akan lebih mendengarkan hasil daripada diskusi kalian pada saat di pekan sebelumnya. Sebelum itu memang mau mengingatkan kembali materi kita sebelumnya itu adalah tentang sistem ekspresi pada manusia. Bagaimana sistem ekspresi tersebut, setiap organ-organ tersebut kalian harus mampu untuk menjelaskan bagaimana pengaruh pola hidup kalian terhadap organ-organ ekspresi itu sendiri, dan bagaimana organ ekspresi tersebut ketika misalkan rusak, kira-kira kita bisa menggunakan teknologi apa saja untuk melakukan proses perbaikan atau perubahan dari sakit yang kalian alami tadi. Nah, sebelum ke situ biar nanti lebih enak, kita mau ini dulu ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, saya mau kasih teknik KSE dulu sama kalian. Jadi mungkin ini pertama kali kalian tahu KSE itu apa. Jadi kita mau latih emosi kita dulu. Oke, jadi adik-adik kita mau coba pengen kalian melukis sesuatu dulu di udara, tapi pakai jari atau pakai kepala kalian. Dan ingat pada saat kalian melukis nanti, memang kalian bisa kayak apa sih sebenarnya bentuk daripada paru-paru. Oh, bentuk paru-paru seperti ini ya. Memang semuanya bebas. Kalian mau menggambarkan organ apapun bebas, tapi sebisa mungkin organ keseluruhan. Kan ada berapa organ? Ada berapa organ ekspresi? Ada berapa? Ada 4. Oke, silakan kita mulai. Silakan coba. Silakan praktekkan sendiri pakai jari boleh, pakai kepala kalian juga boleh. Pakai kepalanya tuh gini loh, gitu ya. Coba gambar apa? Ninja. Coba kayak gimana? Oke. Agak lagi gambar apa? Berubah. Oke. Cukup? Oke, lagi gambar apa? Gambar Paru-paru juga. Kenapa paru-paru semua? Nggak ada gambar kulit gitu? Oke, cukup. Sekarang mau tanya ke kalian. Siapa ya? Gina mau cerita enggak? Bagaimana perasaan Gina pas tadi lagi gambar-gambar pakai tangan, pakai kepala? Gina rasakan apa? Jujur memang ketika saya menggambar organ ekspresi menggunakan jari atau kepala saya itu, saya lebih tahu bagaimana bentuk asli dari organ ekspresi itu. Oh gitu. Terus lebih tenang enggak? Maksudnya kan kamu bisa gambar sendiri sambil kamu rasakan. Kira-kira gimana? Seru ya? Lebih seru ya? Masya Allah. Oke, thank you. Oke, dari kemudian pembelajarannya udah, kemudian kita juga udah kita kasih bagi dulu untuk mengatur tingkat emosinya. Jadi sekarang kelompok yang udah membagi gimana? Memang ada bagi 3 kelompok. Jadi kelompok yang pengen, karena kita ada hasil persentase, memang hasil persentasenya kalian buat terserah. Jadi memang kalian duduk pada kelompok itu berdasarkan keinginan kalian. Kalian mau persentasenya nanti pakai apa? Tergantung kreativitasnya kalian, minatnya kalian apa. Misalkan yang suka visual boleh 1 kelompok, nanti yang suka mungkin kinestetik boleh 1 kelompok, begitu juga dengan yang audio. Oke? Silakan boleh bisa di kelompoknya yang kamu cari teman yang punya minat yang sama dalam melakukan kreativitas kalian. Silakan. Oke, jadi kita udah ada kelompok-kelompok. Jelasnya kalau kita kelompok-kelompok berarti kita metode yang kita menggunakan nanti adalah metode diskusi. Oke, sekarang coba semua handphonenya dikeluarkan. Handphonenya dikeluarkan. Udah. Oke, sekarang ada video yang udah sematkan di LMS. Silakan kalian buka. Terus buka video sesuai yang kalian pilih tadi. Silakan diskusi dulu dengan teman-temanmu apa yang akan tujuannya apa isi videonya, kemudian kesimpulan dari video itu ya. Kasih waktu beberapa menit sambil menunggu. Silakan diskusi, memang akan counter di setiap kelompok. Oke, silakan. Sudah dapat? Ada kendala? Aman ya? Aman. Ada kesulitan?
iya, kalau dari ini Gina sama Zidan bingung juga. Jadi kan Dede harus ingat dulu kira-kira kalau Koral itu selama nonton tadi videonya dia masuk ke organ apa? Organ pernapasan, hidung, paru-paru. Itu organ pernapasan kan? Berarti dia menginfeksi siapa? Nah, udah paham? Jadi berarti yang menginfeksi adalah bagian itu. Maka dilihat lagi nanti ketika dia proses infeksinya bagaimana, dia masuk kemana. Nanti kamu tinggal simpulkan kenapa ketika dia menyerang itu berhubungan dengan misalnya bagian paru-paru atau sistem pernapasan di bagian. Oke? Bisa ya? Makasih. Gimana? Bisa? Ada yang ini? Bisa atau ini? Ya? Aman ya? Kita berolahraga terlalu berlebihan bukannya itu bisa berdampak buruk bagi organisasi infeksi dia. Dan perspektif dia kok. Iya. Contoh-contoh dampak buruknya itu kira-kira apa ya? Katanya kan kalau nggak kenal tuh nggak sayang. Itu kan yang normal ya. Jadi kita mau kenal dulu dong sama yang namanya ginjal Bang Paidon. Oke, kita belajar sama-sama ya. Oke, pengertian dari fungsi ginjal begini. Ginjal itu adalah organ yang Oke, thank you udah diskusi. Jadi ada beberapa hal yang mungkin nanti kita diskusikan di sini. Dari setiap kelompok kita akan mempresentasikan yang pertama, pengen kamu ceritakan apa hal menarik yang terdapat di video kalian. Terus yang kedua, kira-kira menurut kalian kenapa hal itu menarik? Jadi memang saya temukan hal menarik ini apa saja, ini dan yang bikin menurut saya menarik adalah part ininya loh, oke? Kemudian satu lagi dari yang kalian nonton tadi hubungannya dengan sistem ekspresi materinya kita hari ini gimana? Boleh? Oke, thank you. Kita mulai langsung dari kelompoknya siapa? Mau anak-anak yang berani dong. Yo, ayo yang berani siapa? Percaya diri, jangan dong. Oke, silakan, good. Udah, kita kasih ke mereka dulu karena lebih dulu. Oke, silakan, Chandra. Oke, silakan kelompoknya Adra. Dari video kita mendapatkan isi dari video yang menarik yang saya nonton adalah dampak positif dari pola hidup sehat terhadap organ-organ ekspresi kita. Ya, terus apalagi hal menarik berikutnya yang kamu dengar dari videonya? Yang hal menarik yang saya dapatkan itu bisa diberikan contoh perilaku hidup sehat seperti dampak dari olahraga terhadap kulit kita yang mengeluarkan keringat. Oke, itu menurut kamu menarik? Iya, karena diperlihatkan videonya ilustrasi. Oke, kenapa hal itu bisa menarik selain videonya menarik? Kalau Abra gimana? Jadi yang ada hal yang Boleh menarik jelaskan mungkin? Ya, setelah? jadi yang kenapa itu hal yang menarik itu pertama saya bisa menambah kebutuhan saya dan juga saya bisa menambah peduli terhadap diri saya sendiri untuk menjaga kesehatan saya, untuk menjaga juga organ ekspresi. Oh, betul. Coba ada namanya? Kalau coba gimana? Oke, coba. Thank you. Kasih tepuk tangan buat berikutnya kalau siapa? Oke, silakan. Boleh berdiri. Kalau dari saya, hal yang saya dapat itu saya jadi tahu bagaimana cara merawat ginjal saya supaya tidak rusak dan makanan apa yang cocok dan pola hidup sehat yang bagus untuk saya. Karena video kalian tadi bercerita tentang apa? Tentang pola makan yang sehat. Oh, menjaga kesehatan ginjal dengan pola makan yang sehat. Asik, ada hal menarik lain yang ada di video? Selain videonya itu sangat menarik, dipenuhi dengan penjelasan-penjelasan yang sudah kita mengerti. Di video tersebut kita dapat berbagai banyak informasi contohnya seperti makanan-makanan yang harus kita makan agar ginjal kita itu terawat dan metabolisme tubuh itu berjalan dengan baik. Oke, bagus sekali. Kasih tepuk Nah, sekarang kita udah diskusi tadi. Sekarang yang mau dengar kalian kesimpulan apa yang kalian bisa kasih tahu ke men dan juga ke teman-temannya tentang
pembelajaran kita hari ini dari video kalian lain. Jadi nanti teman-temannya bisa tahu apa sih yang kalian nonton tadi. Memang dengar langsung dari kelompoknya Dede dulu. Silakan berdiri. Silakan. Kesimpulan apa yang kalian ambil dari video kalian tadi? Jadi berdasarkan video yang kami nonton tadi, dapat disimpulkan bahwa virus corona itu tentu sangat berbahaya bagi sistem ekspresi kita, terutama bagi paru-paru. Ya. Terus virus corona yang berada di luar akan masuk ke paru-paru dan akan membuat infeksi pada sehingga kita harus menjaga pola makan dan pola kebersihan diri kita agar bisa terhindar dari virus corona. Oke, terima kasih, bagus sekali kalau punya tidak dari Nah, sekarang kita udah dengar tadi kesimpulan dari teman-temanmu. Sebelum dulu kuasnya, sih capek ya belajar materinya beberapa hari ini. Kita kasih dulu dikit ya. Coba semuanya berdiri dulu. Sudah? Oke, sudah. Sekarang saya mau semuanya rebahan dulu badannya biar enak. Ayo, rebahan. Goyang-goyang ke belakang biar nanti nggak membungkuk, nanti udah tadi cara kamu udah. Oke, sekarang coba kalian ambil nafas. Jadi nanti biar enak terus ambil nafas. Maskernya tetap dipakai ya, jangan dibuka nanti bahaya coronanya terbang-terbang di udara, repot nanti urusannya. Jadi silakan ambil nafas, kemudian keluarkan. Tapi ingat, setiap kalian mengambil nafas suka rasakan. Kayaknya perut saya kembang kempis deh, kayaknya dada saya kembang kempis deh. Rasakan bagaimana udara itu masuk dan bagaimana udara itu keluar. 3 kali aja ya, jangan banyak-banyak karena kita udah diburu waktu. Oke, udah mulai? Yang juga ayo. Oke, pembelajaran kita udah kali ini, tapi sebelum itu tadi udah main titip, nanti ini boleh titip sesuatu nggak sama kalian? Boleh ya? Jadi Mem ini mau minta tolong, nanti kan di LMS itu Mem titip sesuatu, ada jurnal diri. Nah di jurnal itu memang kalian menuliskan tadi saya belajar sama Afif jengkel karena si Afif tidak bantu pada saat pembelajaran. Terus si Dede tuh menyenangkan ya kelompok saya tadi saling bantu. Jadi memang kalian mengungkapkan apa yang kalian rasakan pada saat belajar tadi. Misalkan Mem bicaranya terlalu cepat atau Mem mungkin bisa gunakan metode lain. Jadi memang kalian curhat lah. Curhat dikit di jurnalnya. Nanti Mem ini baca, nanti Mem post enggak? Itu buat konsumsi Mem sendiri. Kenapa? Biar nanti kita belajar lagi lebih bagus ke depannya. Oke? Bisa ya? Oke, pembelajaran kita udah selesai. Enak ya? Gimana rasanya, enak ya? Masih mau belajar lagi di depannya? Oke. Sekarang udah selesai. Mem minta maaf jika mungkin ada kalimat-kalimat yang kurang menyenangkan, apa yang ada yang mengganjal, nanti bisa dicek Mem. Saya masih mau tanya ini boleh ya? Kita cukupkan di sini pembelajarannya. Sebelum yang tutup, mungkin ada gantian lagi yang mau bikin doanya siapa? Ayo. Tidak boleh? Silakan. Teman-teman, setelah kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Tetap jaga komunikasi kalian dengan orang lain ya. Jaga jarak, jangan sentuh-sentuhan, maskernya jangan dibuka. Kita ketemu lagi di waktu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sekarang saya akan melakukan refleksi terhadap proses daripada aksi nyata yang saya lakukan tentang pembelajaran diferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional yang saya kombinasikan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Adapun perasaan yang saya rasakan pada saat saya menyusun perencanaan dan melakukan aksi nyata tentang modul ini adalah sangat luar biasa, bahkan mungkin saya tidak bisa mendefinisikannya seperti apa sebenarnya perasaan yang saya rasakan. Kenapa? Karena di awal penyusunan dan perencanaan ini saya benar-benar merasakan kesulitan yang luar biasa, di mana saya harus memahami dengan benar seperti apa sebenarnya konsep pembelajaran sosial emosional dan juga pembelajaran berdiferensiasi, yang mana saya berulang kali
untuk membacanya, memahaminya, bahkan saya untuk membantu diri saya pun berdiskusi dengan rekan sesama CGP yang alhamdulillah di sekolah saya, di tempat saya bekerja, saya memiliki rekan yang sama-sama sedang berjuang untuk mengikuti program guru penggerak ini, berulang kali berdiskusi tentang bagaimana cara untuk mengkombinasikan daripada pembelajaran KSE ini sendiri, kemudian pembelajaran berdiferensiasi di dalam sebuah RPP. Kenapa saya katakan bahwa apa perasaan yang saya rasakan adalah benar-benar tidak bisa saya deskripsikan, karena saya mengalami kesulitan yang luar biasa, karena sebelumnya RPP yang kami gunakan adalah RPP yang terbilang bahwa kami menyusunnya hanya sekedar untuk bagaimana menyusun metode ataupun pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Tetapi di dalam RPP ini kami diminta untuk bagaimana caranya menyusun sebuah RPP yang di dalamnya terdapat sebuah implementasi daripada pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini yang diramu di dalam sebuah RPP. Adapun pembelajaran yang saya dapatkan pada saat saya melakukan aksi nyata ataupun perencanaan dari RPP ini adalah saya benar-benar mendapatkan sebuah ilmu yang luar biasa. Saya pribadi benar-benar merasa luar biasa. Mengapa demikian? Karena saya mendapatkan suatu hal bahwa ketika kita tidak hanya monoton bahwa berharap bahwa modul ini, materi ini, bab ini adalah hal yang menjadi tujuan kita, tetapi tidak demikian. Apa yang kita targetkan di dalam sebuah pembelajaran adalah bagaimana menciptakan sebuah murid yang merdeka belajar. Bagaimana ketika murid itu belajar, mereka benar-benar mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, dan ketika mereka belajar, mereka juga mendapatkan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Jadi selama ini mungkin kita selalu membuat pembelajaran yang benar-benar monoton, masuk kelas, memberi materi, hanya sekedar seperti itu. Adapun rencana saya yang akan saya lakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran pada aksi nyata, saya merasa sangat jauh sekali dari pelaksanaan KSE dan RPP berdiferensiasi tadi. Mengapa saya merasa betul-betul belum secara maksimal dapat memahami dengan baik bagaimana struktur yang harus saya lakukan dalam sebuah pembelajaran, karena masih terngiang-ngiang bagaimana proses pembelajaran sering saya lakukan. Jadi intinya di sini adalah proses perbaikan yang akan saya lakukan adalah kembali mengulangi materi tersebut, kembali membacanya, kembali melakukan review, refleksi dengan sesama CGP ataupun fasilitator ataupun pendamping saya, kemudian banyak menyadur dan menonton video-video dari CGP sebelumnya tentunya, dan sering-sering melakukan proses daripada aksi nyata dari pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini, sehingga setelah saya melakukannya, saya akan bisa melakukan proses refleksi dengan diri saya sendiri sehingga pembelajaran saya ke depan akan jauh lebih baik. Hal yang akan saya tekankan di sini adalah pembelajaran ini sangat-sangat bermanfaat buat diri saya. Terlebih lagi, pembelajaran ini akan membuat kita membantu mengubah bagaimana metode dan model pembelajaran kita yang selama kita bawa ke dalam sebuah kelas yang mana sangat monoton. Kita mencoba untuk merubahnya menjadi lebih merdeka belajar, seperti yang kita bahwa bagaimana menciptakan sebuah merdeka belajar. Mari kita bersama mencoba untuk memperbaiki proses pembelajaran. Adapun target dari proses pembelajaran ini tentunya diri saya sendiri, saya ingin menjadikan diri saya sebagai seorang profesional di bidangnya. Kemudian saya juga ingin menciptakan sebuah murid, sebuah sekolah yang di dalamnya benar-benar memiliki anak-anak yang merdeka belajar. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah karena telah memberikan kesempatan bagi kami untuk terus belajar. Semoga suatu saat nanti saya juga teman-teman yang lain dapat menjadi seseorang yang profesional di bidang kami dan dapat membawa perubahan bagi pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.